Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Permata dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Project Manajemen Dapur Sehat bersama teman anggota kelompok kami yaitu Mardia Milania dan Darin Zahira. Pertama, untuk introduction. Karena perkembangan teknologi sudah semakin maju, maka kegiatan manusia bergantung pada teknologi. Nah, salah satunya itu adalah kegiatan jual beli online. Nah, kami memutuskan untuk membuat sistem informasi manajemen dapur sehat berbasis web. Nah, dapur sehat ini adalah sebuah toko yang menjual makanan pendamping ASI yang dikenal MPASI dan bahan makanan organik. Kemudian untuk project management approach-nya, tujuan kita yang ingin dicapai adalah terciptanya dari website sistem informasi dapur sehat. Nah, ini bertujuan untuk mempermudah pemilik toko untuk mengelola toko dan melakukan transaksi antar penjual dan pembeli. Nah, di sini manajer proyek harus memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakan proyek ini, seperti membuat rancangan, perencanaan, dan pembagian kerja tim proyek. Nah, di sini tim kerja terdiri beberapa bagian, yaitu bagian observasi, perencanaan basis data, desain web, penggotaian, dan pengujian sistem. Setiap anggota wajib bertanggung jawab kepada manajer proyek terkait dengan bagian pekerjaannya. Kemudian untuk project scope dari sistem informasi ini adalah initiating, planning, executing, controlling, dan closing. Software ini harus diharapkan bisa memenuhi standar fungsional organisasi. Nah, jika di bagian requirement kita sudah berhasil dan ada pencapaian lain selain requirement, maka akan dicantumkan di project charter. Nah, project scope ini juga termasuk laporan kinerja proyek pada penutupan untuk melakukan evaluasi. Kemudian milestone list. Nah, milestone list ini adalah daftar pencapaian utama. Berikut adalah daftar pencapaian utama dari sistem informasi toko dapur sehat. Proyek ini dimulai dari tanggal 20 Februari 2020 hingga selesainya 20 Mei 2020. Dimulai dari observasi data, mengumpulkan informasi, menganalisis, menentukan kebutuhan, membuat schedule, membuat prototype desain, merancang database, membuat sistem website, testing pertama, perbaikan website, dan kemudian testing kedua, melakukan hosting, melakukan testing final, mengimplementasikan website kepada pemilik toko, dan terakhir adalah serah terima website kepada pemilik toko. Kemudian di schedule baseline work breakdown structure, ini adalah detail dari schedule baseline kita. Yang tadi itu dari milestone, dimulai dari tanggal 20 dan selesai sesuai jadwalnya masing-masing. Hingga yang paling akhir adalah pada tanggal 20 Mei 2020. Sementara WBS ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu requirement gathering and analysis. Ini kita melakukan observasi data, langsung datang ke tempat tokonya. Kemudian setelah kita observasi data dan melakukan wawancara kepada pemilik toko, kita melakukan menentukan analisis kebutuhan, analisis sistem. Setelah melakukan analisis, kita membuat penyusunan pembagian kerja. Setelah selesai melakukan penyusunan, kita membuat penyusunan proposal. Setelah menyusun proposal, kita mengajukan proposal.
Kemudian setelah pengajuan proposal selesai, langsung ke tahap desain. Kita mendesain desain interface, sistem input dan outputnya bagaimana, dan cara kerja program. Setelah menentukan desainnya, kita akan langsung ke implementation. Implementation ini kita mengimplementasikan desain ini dengan melakukan pengkodean program. Nah, setelah selesai pengkodean program, kita melakukan testing dengan menguji coba program dan pemeriksaan, dan jika terjadi error, maka kita akan melakukan perbaikan error. Setelah selesai, akan ada operation dan maintenance, yaitu peluncuran produk. Setelah peluncuran produk, kita akan menjalankan perawatan software secara berkala. Kemudian closingnya adalah evaluasi kerja tim. Kemudian change management plan, ini ada perencanaan proyek, laporan kinerja, sistem pengendalian perubahan, pengukuran kinerja, rencana tambahan, tindakan koreksi perubahan, dan pelajaran berdasarkan pengalaman. Di antara ini kemungkinan juga ada perubahan-perubahan lainnya. Nah, demikian bagian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Darin Syaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darin Zahira dari kelas TI 2A. Di sini saya akan menjelaskan bagian Communication Management Plan sampai dengan Quality Management Plan. Untuk yang pertama, ada Communication Management Plan. Communication Management Plan ini menetapkan kerangka komunikasi untuk proyek ini, yang berfungsi sebagai panduan untuk komunikasi sepanjang proyek berlangsung dan akan berubah apabila ada persyaratan komunikasi yang berubah. Rencana ini mengidentifikasi dan menentukan peran setiap anggota tim proyek dapur sehat berkaitan dengan komunikasi. Ini juga mencakup matriks komunikasi yang memetakan persyaratan komunikasi proyek ini dan perilaku komunikasi untuk setiap pertemuan dan bentuk komunikasi lainnya. Daftar tim juga akan diikutsertakan untuk memberikan informasi kontak yang dapat dihubungi selama proyek ini berlangsung. Project Manager akan mengambil peran utama dalam memastikan komunikasi yang efektif pada proyek ini. Persyaratan komunikasi didokumentasikan dalam matriks komunikasi di bawah ini. Matriks komunikasi akan digunakan sebagai panduan untuk informasi apa yang dikomunikasikan, siapa yang melakukan komunikasi, kapan berkomunikasi, dan kepada siapa berkomunikasi. Untuk yang pertama ada laporan status mingguan berupa email yang berisi ringkasan status project dengan frekuensi mingguan. Kemudian ada meeting project tim mingguan untuk meninjau capaian kinerja subfase dan statusnya yang dilakukan secara langsung melalui rapat. Kemudian ada review project bulanan, yaitu menyajikan hasil meeting project tim mingguan yang dilakukan selama bulanan, kemudian dilakukan secara langsung atau melalui rapat. Kemudian juga ada review desain teknis, review dari setiap desain teknis atau pekerjaan yang terkait dengan proyek yang dilakukan sesuai kebutuhan secara langsung. Kemudian terdapat informasi kontak dari project team dapur sehat untuk fungsional komunikasi sebagai berikut ini. Yang pertama ada Yunia Ratna sebagai project sponsor, kemudian ada Mbak Dian Hilania sebagai project manager, kemudian ada Darin Syaira sebagai senior programmer, kemudian ada Kinanti Permata sebagai programmer. Kemudian untuk pelaksanaan komunikasi ada 3, yaitu rapat, surat atau email, kemudian ada komunikasi informal. Untuk rapat, manajer proyek akan mendistribusikan agenda rapat setidaknya 2 hari sebelum pertemuan yang dijadwalkan, dan semua peserta diharapkan untuk meninjau agenda sebelum melakukan rapat. Selama pertemuan, seluruh anggota rapat diharapkan tepat waktu dan semua ponsel serta alat komunikasi lainnya harus dinonaktifkan atau diatur ke mode getar untuk meminimal gangguan. Hasil rapat akan didistribusikan selambat-lambatnya 24 jam setelah setiap pertemuan selesai. Yang kedua ada surat atau email. Surat yang berkaitan dengan proyek dapur sehat haruslah profesional, bebas dari kesalahan, dan menyediakan komunikasi singkat
Email harus didistribusikan kepada peserta proyek yang benar sesuai dengan matriks komunikasi di atas berdasarkan kontennya. Seluruh laporan harus termasuk dalam salah satu standar operasional software organisasi dan mematuhi format perusahaan yang sudah ditentukan. Kemudian ada komunikasi informal. Komunikasi ini diperlukan untuk menyampaikan penyelesaian proyek yang berhasil, setiap masalah atau pembaruan yang timbul dari diskusi informal antar anggota project team yang harus dikomunikasikan kepada project manager sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat. Kemudian ada cost management plan. Project manager akan bertanggung jawab untuk mengelola dan melaporkan biaya proyek selama proyek berlangsung. Project manager akan menyajikan dan meninjau biaya proyek selama pertemuan review proyek bulanan. Dengan menggunakan perhitungan nilai yang diperoleh, project manager bertanggung jawab untuk menghitung deviasi atau simpangan biaya kepada project sponsor dan memberi project sponsor opsi alternatif untuk mengembalikan biaya proyek sesuai anggaran yang ditetapkan. Seluruh otoritas dan keputusan perubahan proyek atau anggaran proyek ini terletak pada project sponsor dapur sehat. Kemudian untuk anggaran keuangan, proyek dapur sehat akan diukur melalui perhitungan nilai yang diperoleh dari anggaran biaya yang telah dianggarkan pada fase planning, yaitu subfase, estimasi cost, dan budgeting. Anggaran biaya proyek akan diberikan secara 50% di awal saat dimulainya pengerjaan proyek, sedangkan untuk 50%-nya akan diserahkan ketika pekerjaan yang diberikan telah diselesaikan. Biaya dapat dibulatkan ke rupiah terdekat dan jam kerja dibulatkan menjadi 1 jam terdekat. Indeks biaya dan jadwal kinerja akan dilaporkan secara bulanan oleh project manager kepada project sponsor. Apabila terdapat indikasi bahwa biaya yang dikelola akan mendekati atau mencapai tingkat penyimpangan yang kritis sebelum dilakukan pertemuan berikutnya, maka manajer project akan segera mengkomunikasikan hal ini kepada project sponsor. Yang selanjutnya ada procurement management plan. Project manager akan melakukan pengawasan dan pengelolaan untuk seluruh aktivitas pembelian pada proyek ini. Project manager memiliki otoritas untuk menyetujui seluruh tindakan pengadaan atau pembelian hingga nominal maksimal sebesar Rp1.500.000. Setiap bentuk tindakan pengadaan yang melebihi jumlah tersebut harus mendapat persetujuan dari project sponsor. Ketika proyek ini memiliki tingkat pengadaan yang minim atau tanpa pengadaan, maka dalam hal ini, project manager akan berdiskusi dengan tim proyek untuk mengidentifikasi seluruh barang atau jasa yang akan dibeli untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Manajer proyek kemudian akan memastikan pengadaan ini untuk menentukan apakah dapat menguntungkan untuk melakukan pembelian barang atau layanan sumber daya yang diperlukan secara internal dan memulai pemilihan vendor, pembelian, dan proses kontak. Dan ketika pengadaan sangat dibutuhkan atau mencapai maksimal, maka project manager akan bertanggung jawab untuk mengelola vendor atau sumber daya eksternal yang dipilih. Manajer proyek juga akan mengukur kinerja yang berkaitan dengan vendor dan menyediakan barang dan atau layanan yang diperlukan, kemudian mengkomunikasikan hal tersebut kepada tim dan mengevaluasi kinerja secara berkala. Selanjutnya ada Project Scope Management Plan. Pendekatan untuk pengelolaan ruang lingkup proyek sangatlah penting untuk didefinisikan dengan jelas dan didokumentasikan secara rinci. Kegagalan untuk menetapkan dan mengkomunikasikan ruang lingkup proyek dengan jelas dapat mengakibatkan keterlambatan, pekerjaan yang tidak perlu, kegagalan untuk mencapai hasil, pembengkakan biaya, atau konsekuensi
yang tidak diinginkan lainnya. Manajemen ruang lingkup untuk proyek dapur sehat akan menjadi tanggung jawab project manager. Ruang lingkup untuk proyek ini ditentukan oleh pernyataan lingkup, struktur kerusakan kerja WBS, dan kamus WBS. Project manager dan project sponsor akan membuat dan menyetujui dokumentasi untuk mengukur ruang lingkup proyek yang mencakup daftar pemeriksaan kualitas yang dapat disampaikan dan pengukuran kinerja kerja. Perubahan ruang lingkup yang diusulkan dapat diupayakan oleh project manager, pemangku kepentingan, atau anggota tim proyek manapun. Semua permintaan perubahan akan diserahkan kepada project manager yang kemudian akan mengevaluasi perubahan cakupan yang diminta. Setelah menerima permintaan perubahan ruang lingkup, project manager akan mengirim permintaan perubahan ruang lingkup untuk diterima project sponsor. Setelah persetujuan perubahan ruang lingkup oleh project sponsor, project manager akan memperbarui seluruh dokumen proyek dan mengkomunikasikan perubahan ruang lingkup kepada semua project team. Sponsor proyek bertanggung jawab untuk secara resmi menerima seluruh hasil akhir proyek. Penerimaan ini akan didasarkan pada tinjauan semua dokumentasi proyek, hasil pengujian, hasil uji coba beta, dan penyelesaian semua tugas atau paket pekerjaan dan fungsionalitas produk. Selanjutnya ada schedule management plan. Jadwal proyek untuk proyek dapur sehat akan dibuat dimulai dengan ketentuan yang didefinisikan dalam work breakdown struktur atau WBS proyek. Definisi aktivitas akan mengidentifikasi semua pekerjaan secara spesifik yang harus dilakukan untuk menyelesaikan setiap pengiriman. Tahapan aktivitas dan digunakan untuk menentukan urutan tugas dan penetapan hubungan antara aktivitas yang ada pada proyek. Estimasi durasi aktivitas akan digunakan untuk menghitung jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh tugas. Estimasi sumber daya akan digunakan untuk menetapkan sumber daya ke seluruh tugas untuk menyelesaikan pengembangan jadwal. Setelah jadwal awal telah dikembangkan, kemudian akan ditinjau oleh project team dan sumber daya tentatif untuk tugas-tugas proyek. Project team dan sumber daya harus menyetujui tugas, durasi, dan jadwal pekerjaan yang diusulkan. Setelah ini tercapai, project sponsor akan meninjau dan menyetujui jadwal. Sesuai dengan standar organisasi TSI, berikut ini akan ditetapkan jadwal proyek. Yang pertama ada penyempurnaan pernyataan ruang lingkup dan kamus WBS atau WBS, persetujuan peran dan tanggung jawab, persetujuan anggaran proyek akhir, persetujuan persyaratan, penyempurnaan pemetaan atau inventaris data, proses pembuatan proyek, proses pembenahan error pada output produk, implementasi proyek, penerimaan hasil akhir. Peran dan tanggung jawab untuk pengembangan jadwal adalah sebagai berikut. Project manager akan bertanggung jawab untuk memfasilitasi definisi seluruh pekerjaan, pengurutan, dan memperkirakan durasi dan sumber daya dengan project team. Project manager juga akan membuat jadwal proyek dan memvalidasi jadwal dan project team dengan project team dan project sponsor. Project manager akan mendapatkan persetujuan jadwal dari project sponsor dan membuat baseline jadwal. Kemudian ada project team yang bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam definisi seluruh pekerjaan, pengurutan, durasi, dan estimasi sumber daya. Project team juga akan meninjau dan memvalidasi jadwal yang diusulkan dan melakukan kegiatan yang ditugaskan setelah jadwal disetujui. Kemudian ada project sponsor yang akan berpartisipasi dalam peninjauan jadwal yang diusulkan dan menyetujui jadwal akhir sebelum jadwal awal. Yang terakhir ada quality management plan. Semua anggota project tim dapur sehat akan menjalankan peran sesuai dengan yang ditentukan dalam manajemen kualitas. Sangat penting bagi tim untuk memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan pada tingkat kualitas yang memadai dari pekerjaan individu hingga hasil tugas akhir proyek.
Berikut ini adalah peran dan tanggung jawab kualitas untuk proyek dapur sehat. Yang pertama ada project sponsor, bertanggung jawab untuk menyetujui semua standar kualitas untuk proyek dapur sehat. Project sponsor akan meninjau semua tugas dan hasil proyek untuk memastikan kepatuhan dengan standar kualitas yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Selain itu, project sponsor akan menandatangani pada penerimaan hasil akhir dari pengerjaan proyek. Kemudian ada project manager bertanggung jawab atas manajemen mutu sepanjang durasi proyek berlangsung. Project manager bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana manajemen mutu dan memastikan semua tugas, proses, dan dokumentasi sesuai dengan rencana tersebut. Project Manager akan menetapkan standar kualitas yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan. Project Manager juga bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan dan melacak semua standar kualitas kepada project team. Anggota project team yang tersisa akan bertanggung jawab untuk membantu project manager dalam menetapkan standar kualitas yang dapat diterima. Mereka juga akan bekerja untuk memastikan bahwa semua standar kualitas terpenuhi dan mengkomunikasikan masalah apapun mengenai kualitas kepada project manager. Kontrol kualitas untuk proyek dapur sehat akan menggunakan alat dan metodologi untuk memastikan bahwa semua hasil proyek memenuhi standar kualitas yang disetujui. Untuk memenuhi persyaratan dan harapan yang dapat disampaikan, kita harus menerapkan proses formal di mana standar kualitas diukur dan diterima. Apabila terdapat perubahan yang diusulkan dan disetujui oleh project sponsor, maka project manager bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan perubahan tersebut kepada project team dan memperbarui semua rencana proyek dan dokumentasi. Jaminan kualitas untuk proyek dapur sehat akan memastikan bahwa semua proses yang digunakan dalam penyelesaian proyek memenuhi standar kualitas yang dapat diterima. Standar proses ini ada untuk memaksimalkan efisiensi proyek dan meminimalkan pemborosan waktu dan biaya. Untuk setiap proses yang digunakan di seluruh proyek, project manager akan melacak dan mengukur kualitas terhadap standar yang disetujui dan memastikan semua standar kualitas terpenuhi. Sekian untuk bagian communication hingga quality management. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Melania. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian Risk Management Plan. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa risiko serta rencana penanganannya pada proyek sistem informasi dapur sehat. Risiko yang mungkin terjadi dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama ada risiko terjadi kebocoran data dengan kategori tinggi, maka penanganan mengamankan jaringan selalu beri password dalam seluruh jaringan dan komputer, dan bila perlu cobalah untuk hidden seluruh sistem, memperhatikan phishing, membackup data. Yang kedua, terjadinya bug pada saat proses perjalanan aplikasi yang tidak sesuai dengan caranya, dengan kategori sedang, dengan penanganan human error, komunikasi kurang antar programmer, serta kesalahan tools. Yang ketiga, terjadinya kepalsuan data akibat kesalahan manusia pada entry data dengan kategori rendah, yaitu dengan penanganan pendeteksian kesalahan adalah ketika data sudah dimasukkan sebelum data itu berkesempatan mempengaruhi ke sistem. Perbaikan kesalahan, perangkat lunak menyediakan kemampuan edit isi rekod data. Selanjutnya kita masuk kepada bagian risk register. Daftar resiko untuk proyek ini dalam kategori tinggi yang pertama ada keamanan sistem juga menjadi resiko utama jika semisal aplikasi ini dapat diakses secara keseluruhan oleh orang yang tidak berwenang. 2. Pengembangannya terlalu sulit secara teknis. 3. Memori server yang kurang akan menyebabkan perangkat lunak yang telah dikembangkan tidak dapat diterapkan di server yang ada dan dapat menyebabkan terjadinya freeze atau hang. Selanjutnya pada kategori sedang, yang pertama yaitu mengembangkan software yang salah. Yang kedua adanya bug yang tiba-tiba muncul sehingga mengharuskan memperbaiki aplikasi tersebut dengan cara maintenance aplikasi untuk sementara waktu. Selanjutnya ada mengembangkan antarmuka pengguna yang salah. Dan selanjutnya ada dokumen user guide yang kurang lengkap
akan menyebabkan pengguna akan bingung dan dapat terjadi kegagalan proyek. Yang terakhir terdapat data yang tidak valid pada saat melakukan integrasi sistem akan menghambat jalannya proyek dan dapat terjadi error pada sistem. Selanjutnya pada kategori rendah, yaitu ada perbedaan pandangan secara teknis antara klien dan tim teknis. Dan yang terakhir adalah terjadi miskomunikasi antar tim teknis. Selanjutnya kita masuk pada bagian Staffing Management Plan, yaitu persyaratan kepegawaian dan bersehat. Ada Project Manager yang bertanggung jawab untuk semua manajemen untuk proyek sistem informasi dapur sehat. Manajer proyek bertanggung jawab untuk merencanakan, menciptakan, dan atau mengelola semua kegiatan kerja, varians, pelacakan, pelaporan, komunikasi, evaluasi kerja, kepegawaian, dan koordinasi internal dengan manajer fungsional. Selanjutnya dari Senior Programmer, bertanggung jawab untuk mengawasi semua tugas pengkodean dan pemrograman untuk proyek sistem informasi dapur sehat, serta memastikan fungsionalitas sesuai dengan standar kualitas, bertanggung jawab untuk bekerja dengan manajer proyek untuk membuat paket kerja, mengelola risiko, mengatur jadwal, mengidentifikasi persyaratan, dan membuat laporan. Programmer senior akan dikelola oleh manajer proyek yang akan memberikan umpan balik kinerja kepada manajer fungsional. Selanjutnya ada programmer, yaitu yang bertanggung jawab untuk pengkodean dan pemrograman untuk proyek sistem informasi dapur sehat. Semua tugas pengkodean dan pemrograman akan ditinjau oleh pemrogramer senior sebelum diimplementasikan. Tanggung jawab juga termasuk membantu dengan identifikasi risiko, menentukan dampak permintaan perubahan, dan pelaporan status. Programmer akan dikelola oleh manajer proyek dan umpan balik akan diberikan kepada manajer fungsional untuk evaluasi kinerja oleh manajer proyek dan programmer senior. Selanjutnya yang terakhir adalah desainer yang bertanggung jawab untuk merancang semua tampilan dari sistem informasi dapur sehat serta rancangan sistem pendukung lainnya seperti use case, activity diagram, dan diagram lainnya untuk ilustrasi dari seorang manajer proyek yang nantinya akan direalisasikan oleh programmer agar sesuai permintaan klien. Selanjutnya kita masuk pada bagian resource calendar. Proyek sistem informasi dapur sehat mengharuskan semua anggota tim proyek untuk bekerja dengan durasi 3 bulan terhitung sejak 20 Februari 2020 hingga 20 Mei 2020. Pengerjaan setiap orangnya dalam setiap bulannya. Jadi, dalam sehari harus ada proyek untuk dikerjakan dan dilaporkan setiap minggunya agar tercapai sesuai standar pengerjaan pada umumnya. Berikut adalah gambaran dari penugasan proyek pada setiap tim. Yang warna biru ini adalah programmer, yang warna ungu ini adalah project manager, yang warna krim ini adalah designer, dan yang warna toska ini adalah network engineer. Jadi bisa kita lihat waktu bulan Februari progres mereka berapa persennya, pada bulan Maret progres mereka berapa persennya, dan pada bulan April progres mereka berapa persennya, dan pada bulan Mei progres mereka berapa persennya. Selanjutnya kita masuk ke bagian cost baseline. Bagian ini berisi garis dasar biaya untuk proyek yang menjadi dasar manajemen biaya. Proyek akan menggunakan metrik nilai yang diperoleh untuk melacak dan mengelola biaya dan menyediakan dasar untuk pelacakan, pelaporan, dan pengelolaan biaya. Baseline biaya untuk proyek sistem informasi dapur sehat ini mencakup semua biaya yang dianggarkan untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Yang pertama itu ada planning dengan budget 80 juta dan keterangan sudah termasuk jam kerja untuk semua anggota tim proyek untuk mengumpulkan persyaratan dan proyek perencanaan. Yang kedua ada desain, yaitu dengan budget 20 juta dengan keterangan sudah termasuk jam kerja untuk semua anggota tim proyek untuk bekerja pada desain konseptual website. Yang ketiga ada coding, yaitu dengan budget 50 juta dengan keterangan sudah termasuk semua jam kerja untuk pengkodean program website. Selanjutnya ada hosting dengan budget 18 juta, yaitu dengan keterangan sudah termasuk semua jam kerja untuk pengaktifan jaringan dan website. Selanjutnya ada hardware dengan budget 10 juta, yaitu sudah termasuk dengan hardware yang digunakan untuk menjalankan website ini, termasuk dengan routernya.
Selanjutnya ada testing dengan budget 5 juta, yaitu sudah termasuk semua jam kerja untuk pengujian, termasuk pengujian beta dari website ini. Dan yang terakhir ada transition and close out dengan budget 12 juta, yaitu sudah termasuk semua jam kerja untuk transisi ke operasi dan penutupan proyek. Selanjutnya kita masuk pada bagian quality baseline. Proyek sistem informasi dapur sehat harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam baseline kualitas. Baseline kualitas adalah baseline yang menyediakan tingkat kualitas yang dapat diterima dari proyek sistem informasi dapur sehat, perangkat lunak yang harus memenuhi atau melampaui nilai-nilai dasar kualitas untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama itu ada pengenalan suara. Acceptable level setidaknya tingkat pengenalan 98% dengan kesalahan teks 2% atau kurang. Dengan keterangan menggunakan basis data Bahasa Indonesia KBBI. Selanjutnya ada kesesuaian. Acceptable level tidak ada kesalahan terkait dengan menjalankan perangkat lunak dengan aplikasi yang kompatibel. Dengan keterangan menggunakan aplikasi pendukung Visual Code sebagai text editor, kode program, dan exam sebagai basis data untuk membantu jalannya sistem. Selanjutnya yang terakhir ada dokumentasi pendukung. Dengan acceptable level, tingkat kegagalan kurang dari 1% dalam pengujian beta pengguna baru untuk menjalankan pengaturan dan menjalankan fungsi perangkat lunak. Dengan keterangan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework kode Igniter. Pada bagian terakhir ada sponsor acceptance, approved by the project sponsor. Jadi ini adalah project sponsor kita, yaitu dari Toko Dapur Sehat, dan project ini adalah sistem informasi Toko Dapur Sehat yang dibuat tanggal 22 Mei 2020. Sekian presentasi Project Management Plan dari kelompok kami sebagai tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Proyek semester 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.